Sesudah itu aku pun pergi membawa Kopiah tadi ke desa Apnikia, dekat Bukhoro, masuk ke dalam masjid Syekh Samsudin dan sholat subuh bersamanya di situ. Surat titipan yang kubawa tadi pun kuserahkan ke tangannya. Dia tercengang, heran, dan sejurus kemudian muncul seorang tukang air. Dia menyangkal keterangan orang Turki, sebagaimana dipesankan oleh Khalifah Baba As-Samasi. Dia membantah melakukan zina, maka kutunjukkan bukti-buktinya. Para jemaah masjid itu pun segera menggali kuburan janin hasil perzinahan itu. Dan ternyata benar disitulah ia dikuburkan. Si tukang air pun terdiam, tidak berkutik lalu minta maaf. Syekh Samsudin dan para jemaah di masjid itu pun terharu menyaksikan peristiwa itu. Lalu semuanya menangis. Kemudian pada hari kedua, aku pun menuju ke Nasaf. Melalui jalan yang telah ditunjukkan dan sesampainya di situ, kuambil 3 biji kismis. Pengalamanku itu kiranya sampai kepada Maulana, lantas beliau menyatakan, "Aku melihat kesulitan dan penderitaan yang Anda hadapi. Anda sudah menempuh jalan yang berliku-liku dengan susah payah untuk sampai kepada Allah. Kesembuhan sakitmu berada di tangan kami. Bangkitlah agar amanah nenekmu untuk mengajari dan mendidikmu itu dapat kulaksanakan supaya maksudmu tercapai." Maka aku pun menjawab, "Saya bukan anakmu yang dimaksud anak rohani dalam perjalanan spiritual. Jika susu pendidikan dan pengajaran itu kamu masukkan ke mulutku, niscaya aku tidak akan menerimanya." Dia pun diam, dan mengizinkanku untuk meneruskan perjalanan. Aku pun mengenakan ikat pinggang, kusuruh 2 orang mengikatnya kuat-kuat dari pangkal ke ujung. Sesudah itu aku pun pergi. Tatkala tiba di tempat yang disebutkan, aku bertemu dengan seorang syekh, ia memberiku sepotong roti panas. Roti itu kuterima tanpa berucap sepatah pun. Aku pun berlalu, dan bertemu dengan suatu kafilah. Mereka bertanya, "Dari manakah Ananda?" "Dari Anbakia," jawabku. "Kapan Anda meninggalkan Anbakia?" tanya mereka. "Ketika matahari terbit tadi pagi," jawabku. Waktu pembicaraan itu berlangsung, hari telah tinggi, yakni waktu duha. Mereka heran, tercengang dan berkata, "Jarak antara desa itu dengan tempat ini lebih kurang 100 km. Sedangkan kami meninggalkannya awal malam tadi." Baru saja aku bergerak hendak meninggalkan mereka. Tiba-tiba seorang penunggang kuda yang tidak dikenali menghadang. Dan ketika aku berada tepat di hadapannya, aku memberi salam. Ia pun bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku kecut melihatmu. Sayalah yang taubatmu di tanganku," jawabku. Ia pun turun dari atas kudanya, dengan hormat dan rendah hati, kemudian menyatakan taubat. Semua minuman keras, khamar, yang dibawanya, dibuangnya. Kemudian aku pun meneruskan perjalanan menuju tempat Syekh Sayyid Amir Kulal. Dan setelah tiba di tempat yang dituju, kuletakkan kopiah kerajaan itu di hadapannya. Dia terdiam sejenak, kemudian bertanya, "Kopiah azizan kerajaanKah ini?" "Benar," jawabku singkat. Kemudian ia pun berkata, "Nah, tiba saatnya, peliharalah 10 helai selubung ini." Barang itu pun kuterima, dan kulakukan semua perintahnya. Kemudian ia pun mengajariku zikir nafi isbat menyebut la ilaha illallah dalam hati. Dan menyuruhku terus mengamalkannya. Mengingat perintah supaya aku beramal dengan azimah, cita-cita tinggi serta kesungguhan. Tidak mengamalkan yang ruksah. Meninggalkan keringanan dan kelonggaran dalam ibadah. Maka aku pun berzikir dengan hafi, atau tersembunyi tanpa suara. Sesudah menerima talqin zikir itu, maka aku pun bergaul dengan alim ulama. Memperdalam ilmu syariat. Mengutip hadis-hadis, mempelajari perilaku para sahabat dan mengamalkan semua yang diperintahkan. Ternyata aku memperoleh syafaat yang besar dan berhasil baik. Semua ucapan Syekh Abdul Halik Al-Fajduwani masih terngiang-ngiang di telingaku. Dan hasil jerih payahku pun sudah kuperoleh pada waktunya. Di antara keramat Syekh Bahaudin sebagai berikut. Beliau menerangkan bahwa ia telah bersahabat baik dengan Maulana Arif Ad-Diyar Karani selama 7 tahun. Kemudian dengan Maulana Katsam Syekh. Kata beliau, "Pada suatu malam, aku tidur, kulihat Al-Hakim mendatangiku. Dia adalah tergolong syekh terkemuka Turki. Dia berpesan, supaya aku berjumpa dengan seorang pertapa. Sesudah orang bertapa itu kujumpai, wajahnya terus terbayang dalam ingatanku. Aku mempunyai seorang nenek perempuan yang solehah. Maka kuceritakan kepadanya tentang mimpiku itu. Ia pun berkata, 'Kamu akan mendapat bahagian sesuatu dari syekh-syekh orang Turki.
Aku ingin sekali menemui orang bertapa itu. Dan setelah beberapa lama, barulah aku menemuinya di kota Bukhara. Dia ku kenal, namanya Halil, cuma waktu itu aku tidak bergairah untuk bersahabat dengan dia. Dia pulang ke rumahnya, sedang aku gelisah, ragu dan bimbang. Ketika waktu maghrib tiba, seorang yang tidak dikenali mendatangiku, dan menyatakan bahwa Halil orang bertapa itu memanggilku. Aku pun segera menemuinya dengan membawa sedikit oleh-oleh. Ketika berjumpa, aku berhajat akan menerangkan tentang mimpiku tadi. Tetapi dia lebih dahulu berbicara dalam bahasa Turki. Saya tahu apa yang Anda lihat, tidak perlu diberi penjelasan. Ucapan itu menghujam ke lubuk hatiku, dan aku sangat tertarik kepadanya. Akhirnya aku dapat bergaul baik dengan dia selama beberapa waktu. Menurut Syekh Bahauddin, ia pada suatu malam mengelilingi desa Ziorotun. Setibanya di sebuah dataran tinggi di daerah itu, tiba-tiba muncul suatu peristiwa ajaib. Terdengar suara orang berkata, "Mintalah kepada kami, apa saja yang kamu inginkan." Aku pun memohon dengan rendah hati dan khusyuk, ujarnya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, karuniailah aku setitis air laut rahmat dan inayah-Mu." Terdengar jawaban, "Kamu meminta setitis kemuliaan dari kami?" Peristiwa itu amat mengejutkanku. Lantas kutampar wajahku dengan sekali tampar yang kuat, sehingga sakitnya terasa selama beberapa hari. Aku pun memohon, "Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, karuniailah aku lautan rahmat dan inayah-Mu, dan karuniailah aku kekuatan untuk dapat memikulnya." Ternyata permohonanku itu diperkenankannya dengan segera, dan sampailah aku ke tempat yang dituju. Syekh Bahauddin bercerita, "Pada suatu hari, saya dan Muhammad Zahid pergi ke satu padang pasir. Dia termasuk seorang murid yang jujur. Kami membawa cangkul untuk sesuatu keperluan. Tiba-tiba terlintas sesuatu yang mewajibkan kami membuang cangkul itu, dan bermuzakarah tentang berbagai disiplin dan ilmu pengetahuan. Dalam pertukaran pikiran itu, sampailah kami kepada masalah-masalah ibadah. Aku pun berkata kepadanya, puncak tertinggi dari ibadah itu ialah, kalau yang melakukannya berkata, matilah kamu, maka seketika itu juga orang itu mati. Ketika itu terlintas dalam hatiku untuk mengatakan yang demikian kepadanya. Lantas kuucapkan, maka ia pun mati dari jam 9 pagi sampai tengah hari. Cuaca waktu itu cukup panas. Aku terkejut, lalu duduk berteduh di sebuah tempat tidak jauh dari situ. Sejurus kemudian aku kembali mendekatinya. Kulihat mayatnya telah berubah akibat panas matahari. Aku gelisah, tiba-tiba datang petunjuk supaya aku mengatakan, "Wahai Muhammad, hiduplah kamu." Aku pun mengucapkan kata-kata itu sebanyak 3 kali. Mayat itu pun bergerak-gerak perlahan-lahan, sampai akhirnya hidup kembali seperti semula. Peristiwa itu aku pun laporkan kepada syekhku, Syekh Sayyid Amir Kulal. Dan ketika aku menyebutkan dia mati, aku heran. Syekh Sayyid Amir Kulal berkata, "Wahai anakku, kenapa tidak kamu katakan, hiduplah?" Aku pun menjawab, "Sesudah ilham datang, barulah ku ucapkan kalimat itu." Ternyata mayat itu pun hidup kembali. Muhammad bin Al-Attar berkata, "Pada suatu hari, Syekh Muhammad Rahin bertanya kepadaku, 'Bagaimana keadaan hatimu?' Aku tak tahu," jawabku. Dia berkata pula, "Adapun hatiku, seperti bulan malam ketiga." Hal itu kusebutkan kepada Syekh Naqsyabandi, Syekh Bahauddin. Dia pun berkata, itu memandang kepada hatinya. Waktu itu dia sedang berdiri, lantas diletakkannya kakinya di atas kakiku. Tiba-tiba aku tidak sadar, perasaanku bagaikan berada di alam gaib. Maka nampaklah segala apa yang ada dalam alam ini berkumpul dalam hatiku. Dan sesudah sadar, ia pun berkata pula, apabila hati seperti itu, bagaimanakah ilmu seseorang itu berubah terhadapnya? Karena itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, tidak meliputi mencapaiku oleh bumi dan langitku, tetapi meliputiku hati hamba yang mukmin. Syekh Alauddin Al-Atari menyatakan, bahwa tatkala Sultan Abdullah Fazgas di Bukhara, ia bermaksud akan berburu di sekitar daerah itu, bersama dengan orang banyak. Sedangkan Syekh Bahauddin berada di sebuah desa dalam kawasan Bukhara. Ketika Baginda dan orang banyak pergi berburu, Syekh Bahauddin pun ikut serta. Ia mendaki sebuah dataran tinggi tidak jauh dari mereka. Dan di situ, ia menempel bajunya. Terlintas di hatinya bahwa Allah memuliakan wali-walinya. Sehingga banyak raja-raja menundukkan kepala mereka.
Belum habis apa yang terlintas dalam hatinya itu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki penunggang kuda yang tangkas. Berpakaian kebesaran seperti pakaian raja-raja. Sesudah turun dari atas kendaraan, ia pun memberi hormat dengan sopan dan merendahkan diri. Tegak terpaku selama kurang lebih 1 jam di bawah panas matahari. Syekh Bahaudin menjawab, "Tinggalkan aku, karena aku adalah orang fakir." Menurut istilah ahli sufi, fakir di sini artinya fakiru ilallah, yaitu fakir terhadap Allah. Bermukim di desa ini, Sultan Fazgas mengajak orang banyak, rakyat jelata untuk berburu, maka aku pun ikut serta. Belum lagi selesai, kamu pun datang. Orang itu dengan merendah berkata, "Tetapi wahai Tuan mulia, Tuan telah memburuku." Syekh Bahaudin pun berdiri, mengenakan pakaian, lalu berangkat menuju ke tengah padang pasir. Diikutinya dari belakang dengan hati yang kecut dan cemas. Beberapa saat dalam perjalanan, Syekh Bahaudin menoleh kepadanya dengan sorot pandangan mata yang tajam, sehingga orang itu tak dapat bergerak. Tegak terpaku di tempatnya, dan tak sanggup lagi mengikutinya untuk selama-lamanya.